Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita teruskan tentang bukan portal tetapi kawannya Nyonya Galis yang kerja di daerah paling miskin di Paris, di Javel. Namanya Blanche Noger, yang lahir di suatu rumah bangsawan di Normandie, di Prancis, tetapi cepat menjadi yatim piatu. Maka dia dibimbing, asuh oleh bibinya dan oleh nyonya-nyonya dari Hati Kudus, yaitu Les Dames du Sacré-Cœur. Dia nikah waktu masih sangat muda dengan Tuan Galis, seorang yang sangat kaya. Tetapi pada tahun 1906, waktu dia baru berumur 38 tahun, dia menjadi janda. Janda yang sangat merasa sedih, tetapi yang punya kekayaan yang luar biasa. Maka dalam kesedihannya, dia pergi ke gereja Sacré-Cœur, gereja Hati Kudus di Paris, dan di situ, di depan sakramen Maha Kudus, dia janji akan mengabdikan seluruh hidupnya dan semua kekayaannya untuk melayani orang miskin. Maka karena itu dia dengan dorongan dari Romo Marbo yang akan menjadi nanti uskup di kota Meaux, ia minta supaya Uskup Agung Paris, Kardinal Richard, menyerahkan kepadanya suatu daerah yang paling miskin di Paris dan diserahkan kepadanya daerah Javel. Javel adalah daerah dekat kebun-kebun sayur, tetapi daerah di mana tinggal orang-orang yang mengumpulkan sampah, orang-orang yang hidup hanya dengan cari semua sampah-sampah, menjualnya ataupun untuk dimakan, tukang-tukang loak. Dan tentunya daerah itu paling kotor, paling busuk, dengan rumah mereka dibuat dari kayu-kayu bekas, dari seng, dari karton, dari apa saja, tidak ada lantai. Mereka hidup di dalamnya bersama dengan ayam, dengan kucing, dengan anjing, dengan kelinci, dalam keadaan yang paling tidak sehat. Anak-anak mereka setengah telanjang dan tidak pernah disekolahkan. Ini keadaan di Paris pada akhir abad ke-19. Kita dengar kisah dari Madagaskar dengan Romo Pedro di daerah yang sama di ibu kota Madagaskar. Iya, hampir 100 tahun sebelumnya kisah sama di Paris. Maka ibu itu yang pergi ke sana beli suatu toko yang kosong, toko dari seorang pembuat sepatu, dan di toko itu dekat dengan Javel itu dia mengundang anak-anak jalanan untuk datang main, untuk memberi kepada mereka sedikit makanan yang lebih sehat, untuk menolong mereka tidak lagi hidup dalam keadaan begitu buruk. Ya, di Javel seringkali ada perkelahian antara orang, ada kriminal, ada tidak pernah seorang pastor atau seorang sister akan berani masuk situ karena anti Katolik juga.
ibu itu, Nyonya Galis, berhasil menjinak beberapa anak, dan melalui anak itu bisa bertemu dengan orang tua mereka, melihat apa keadaan mereka. Tidak pernah dia beri duit, dia beri bon untuk pergi ke toko, beli roti, beli daging, beli sabun, beli apa saja yang mereka perlu, dan sesudah itu Nyonya itu bayar. Tetapi tidak pernah beri duit karena dia tahu bahwa kalau beri duit akan menjadi untuk beli anggur, beli minuman keras dan mabuk-mabukan. Maka pelan-pelan mereka bisa ada kontak dengan Nyonya itu, dan jumlah anak itu cepat menjadi banyak, cepat menjadi 130 anak yang secara rutin datang ke tempatnya. Tentunya toko-toko yang disewa tadi tidak cukup, maka Nyonya itu mendirikan di suatu tempat yang kosong satu rumah besar, di mana justru semua yang perlu bisa dilayani, yang sakit bisa diberi tumpangan, yang tidak ada rumah juga, anak-anak kalau mamanya sakit atau mau melahirkan, anak itu bisa tidur di situ, dan seterusnya. Selalu melihat apa yang konkret, apa yang bisa dibuat, dan tentu sekaligus memberi ajaran agama, katekismus kepada anak-anak itu, mengantar mereka kalau libur ke tempat di dekat laut atau macam itu, hal yang tidak pernah mereka bisa bayangkan. Memberi juga kursus supaya nyonya-nyonya atau nona-nona, gadis-gadis bisa dapat keterampilan untuk nanti bekerja, menjahit, menjadi stenodaktilo, menjadi orang yang bukan lagi tanpa pengetahuan tetapi bisa menjamin hidupnya dengan kerja yang benar. Lalu pada waktu itu daerahnya juga mulai dikembangkan oleh pemerintah, dibuka rumah sakit, banyak rumah sakit seperti Busiko, Pastor, Vaugirard, Saint-Michel, dibuka juga sekolah teknik, sehingga yang dikerjakan oleh Nyonya itu bisa juga didorong oleh usaha pemerintah untuk membuat daerah itu tidak terlalu miskin. Jumlah penduduk di sana menambah sampai 200.000 orang. Maka inilah kerjanya. Apalagi pada tahun 1910 terjadinya banjir besar. Dan banjir besar di Paris yang sangat susah. Sungai Seine yang keluar, dan terutama di daerah Javel. Maka waktu itu Nyonya itu dengan perahu mengunjungi semua rumah di mana orang terpaksa tinggal di tingkat 2 atau tingkat dan tidak bisa keluar, untuk menolong mereka, memberi makan dan lain-lain. Dan sesudah banjir itu mulai digerak lagi yang lama dulu, dan waktu itu masuklah portal berhasil agar suatu kelompok gadis mau bergabung dengan Nyonya Galis. Itu bukan sendirian saja. Nyonya itu disebut Nyonya-Nyonya Kesatuan.
yaitu Les Dames de l'Union, nyonya-nyonya kesatuan, untuk melayani anak-anak dan orang-orang yang miskin dari daerah itu. Dan mereka juga ada hubungan dengan Lord Halifax, dengan Monseigneur Mercier. Mereka juga kerja untuk persatuan gereja. Lihat, kerja sosial, kerja untuk ekumene disatukan. Dari antara nyonya pertama bisa disebut Suzanne Bocquet, Jeanne Masse. Maka pada jam 4:30 atau 4:30 sore, waktu sekolah SD tutup, sekolah negeri, anak-anak gadis yang karena waktu itu ada sekolah untuk laki-laki, sekolah untuk perempuan yang terpisah, gadis-gadis itu datang ke tempat Nyonya Galis dan kawan-kawannya, dan jadi sampai 350 anak yang dikumpulkan, mulai dengan main. Dan dalam hal itu seperti yang saya sebut tadi, kalau Romo Portal hadir, anak sangat senang karena dia bisa bergurau, ceritakan dongeng-dongeng, tertawa. Mereka rasa sangat dekat dengan dia. Sesudah itu mereka buat PR, pekerjaan rumah dari sekolah, belajar yang harus dihafal oleh sekolah. Pokoknya tidak lagi berkeliaran di jalan-jalan dengan semua godaan dan semua yang tidak enak. Memberi juga kepada mereka keterampilan. Dan kalau hari Kamis yang hari libur untuk sekolah, atau hari Minggu yang tidak ada sekolah, mereka bisa datang main di situ, belajar katekismus, membuat permainan. Waktu libur panjang dibawa untuk sebagai para wisata. Semuanya dikerjakan dengan kursus jahit, kursus jahit, kursus masak, steno, dan seterusnya. Diberi juga pendidikan tentang nyanyi, musik, kesenian, karena Ibu Galis anggap bahwa kesenian adalah sangat penting untuk mengangkat mutu dan harga diri. Dia membawa mereka kepada museum untuk melihat lukisan-lukisan. Dia melatih mereka untuk bernyanyi, untuk main musik. Itu juga bukan hanya sosial, beri makanan, beri keterampilan, tetapi juga mengangkat mutu mereka, sehingga bukan orang yang miskin yang tidak tahu apa-apa, tetapi orang yang punya rasa kesenian, rasa sastra, rasa yang bisa dibanggakan. Itu juga caranya membawa kabar baik kepada orang miskin. Dan dalam hal itu tentu Portal sangat bermutu karena dia punya kesenian itu, punya cenderungan itu. Timbul Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918, dan tentunya harus mengadaptasikan diri dengan perang. Maka rumah yang tadi untuk anak-anak menjadi tempat untuk pengungsi yang lari dari daerah dalam di Prancis ke Paris, rumah juga untuk serdadu-serdadu yang luka, rumah untuk memberi makanan kepada orang yang
tidak ada kerja lagi karena perang itu. Sesudah perang dimulai lagi kegiatan biasa, katekismus, permainan, libur, menjahit dan lain-lain. Dan waktu itu mereka juga membuka suatu rumah untuk yatim piatu di daerah Corbière dekat Aix-les-Bains. Itu pada tahun 1917 sudah dibuka. Dan di situ nyonya itu selalu berjalan antara Paris dan Corbière di sawah cukup jauh. Sayangnya pada suatu kali di stasi kereta api di Paris, dia didesak oleh orang lain dan jadi luka pada kakinya. Sesudah itu dia juga jatuh waktu naik tangga, sehingga akhirnya dia tidak bisa banyak jalan. Maka dia justru memilih tinggal di Corbière. Dan Portal juga yang sudah menjadi tua tinggal di Corbière, di tempat anak-anak yatim piatu itu. Portal pun mendirikan di situ suatu gereja untuk Santo Vincentius de Paul. Atas nasihat Romo Aimar Faugère, seorang imam Assumpsionis, akhirnya didirikan suatu gereja baru di Javel. Juga yang nyonya-nyonya itu ditolong oleh sister-sister oblat dari Assumption, sehingga didirikan oleh Romo itu suatu kelompok di Corbière dan diteruskan sampai sekarang. Kerja itu diserahkan oleh sister-sister itu, sister yang didirikan oleh Romo Dalzoni. Dan waktu nyonya itu meninggal tahun 1932, ia bisa melihat bahwa kerjanya akan diteruskan, kerja Vincentian. Di situ kita lihat bahwa keluarga Vincentian luas sekali, tetapi arahnya selalu sama.